alhamdulillah kita bisa bicara enak, dan kemudian kita ingin ke depan ini apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu, sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhad dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah kedua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini ya, diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Pak Hamka sendiri, Pak Yusuf Hamka sendiri datang ke sini juga memang ingin menghadirkan kebaikan. Pak Andi sebagai sesepuh mau susah payah meluangkan waktu siang malam juga ingin kedua pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan dengan baik pula. Alhamdulillah, terima kasih, saya bergembira dengan Pak Wamen. Selebihnya nanti akan kita sampaikan poin-poin penting pada momen berikutnya. Untuk itu sekarang saya minta Mas Farhad dulu, setelah itu dilanjutkan dengan Mas Densu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya jumpa dan diundang dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Sosial Indonesia RI, dan ketemu dengan Mas Denny Sumargo di sini. Ada Pak Yusuf Hamka dan Pak Andi dulu. Jadi terima kasih Pak. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan, dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya, jangan cari masalah, cari musolah aja. Luar biasa sekali, sehingga saya bersama abang saya ini, tadi waktu mau salaman nih, abang saya ini wakil menteri loh. Mau salaman dia nggak mau salaman sebelum saya salaman sama Bang Denny Sumargo. Jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalah ini kalau kita besar-besarkan dia akan menjadi, kata Einstein itu, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Mas Denny. Anda adalah orang yang baik, terus berjuang, dan mohon maaf kalau ada sedikit gangguan apapun yang kami lakukan itu adalah semata-mata untuk memperjuangkan membela Agus saja. Tapi Mas Denny adalah orang yang berjiwa besar, dan hari ini bisa kumpul semua para negarawan kita yang bijaksana, dan ternyata Departemen Sosial ini nggak salah gitu. Punya menteri yang sekeren ini, beliau ya karena orangnya rendah hati. Bayangkan tadi siang waktu ketemu itu, saya baru tahu loh, kok saya nggak bisa apa-apa ya. Dan malam ini saya bilang Pak Menteri, saya pakai kopiah lagi. Ini bukan topi kebesaran orang Bugis, tapi topi kesabaran. Jadi pakai topi saya lebih sabar gitu. Kalau pakai bando saya lebih emosi. Kita aja buat wartawan, makasih sama Pak Yusuf Hamka. Ini adalah omnya, bapaknya, bapak mertuanya Pak Denny Sumargo. Kalau saya adiknya Pak ini, jadi nggak mungkin kami bersaudara, nggak mungkin kami ribut gitu. Karena Pak Yusuf Hamka ini kalau saya berantem atau apa-apa, dia yang duluan pergi cari Farhad, cari damai gitu. Sama Ahmad Dhani yang damaikan saya beliau, sama Ahok dan Anton Medan juga beliau. Jadi udah, kalau sudah orang tua turun tangan dan orang yang bijak turun tangan, kalau kita nggak dengar ya menjadi apa kita ini.
Terima kasih Pak Yusuf Hamka. Terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri. Ya. Terima kasih Mas Denny Sumargo, silakan. Ya. Terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Pak Wamen, Pak Yusuf, Pak Andi dan semua jajaran terkait, dan terima kasih Bang Farhad beserta timnya juga sudah bisa hadir di sini. Saya terima kasih banyak sudah diundang. Saya tahu waktunya juga sibuk, tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ingin menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan ini kemana-mana lagi, dan saya juga pribadi sudah menyampaikan ke Mas Farhad tadi mengenai apa yang menjadi keresahan saya, dan beliau juga sangat berbesar hati. Terima kasih banyak Mas Farhad, karena yang kita butuhkan itu sekarang, kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Dan saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah. Ya, tadi ada miskom juga karena beliau berpikir bahwa setelah saya ke rumahnya masalah sudah beres. Ternyata ada video yang beliau nonton itu, dia pikirnya setelah itu, tapi ternyata itu video yang sebelumnya, dan kita sudah sama-sama luruskan. Dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu, tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini, ya. Tadi pesannya seperti itu. Nanti saya akan coba sampaikan secara pribadi, dan kemudian untuk para pihak donatur yang sekarang ini berada di bawah kawalan kuasa hukumnya Pak Pablo, untuk bisa juga menurunkan emosinya juga, ya. Bang Farhad juga bisa menurunkan emosinya, tensinya di sosial media. Begitu, jangan terlalu sering nyerang-nyerang juga, ya. Kalau bisa ya Mas Farhad, ya. Kita semua sama-sama turunkan. Nanti kita coba cooling down dulu beberapa hari, dan kita ambil langkah-langkahnya sesuai dengan instruksi Gus Menteri dan lain-lain, supaya terjadi perdamaian yang baik, ya. Gitu. Paling itu, ya. Ya. Siap. Wawancara dikit. Ya, Ayo, sama Baba, Baba, ayo Pak. Nanti gantian aja. Ganti aja, Baba. Oke. Bang. Jadi luar biasa hari ini, saya berterima kasih banyak untuk pertama Gus Menteri, kemudian Pak Yusuf, Pak Wamen, dan segenap jajaran, karena hari ini kita bisa ditemukan untuk mencari perdamaian. Inilah fungsinya kita yang muda nih, dengar kepada yang tua, karena yang lebih tua, lebih senior itu pasti lebih mengerti, karena beliau pernah ada di zaman kita. Ya nggak usah tanya lah masalah itu. Nah, belum ada yang tambah. Ya, saya cuma menyampaikan tadi bahwa ini sesama anak bangsa, dan ini aset nasional. Baik Denny, baik Farhad aset nasional. Ya, dulu pertikaian antara Farhad dengan Ahmad Dhani pun, ya kan, saya juga bilang mereka aset nasional. Nah, buktinya Adinda Ahmad Dhani sekarang menjadi anggota parlemen. Ya kan? Jadi saya bilang Farhad juga bisa mengubah itu, Denny bisa. Jadi yang penting kita harus jaga kesetiakawanan sosial yang telah dibentuk oleh Adinda Denny dengan mencoba di podcastnya, terus terkumpul dana dalam 3 hari 1,6 miliar. Ini sangat dahsyat, karena memang ini orang Indonesia ini sangat dermawan, dan ini yang harus kita gerakan menjadi gerakan nasional, kesetiakawanan sosial. Jangan sampai kesetiakawanan sosial ini jadi orang nggak berani untuk setia kawan, membantu gotong royong kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kasus ini menjadi melebar kemana-mana. Kita melihat kasus Agus, karena Bung Denny punya podcast, kesetiakawanan sosial mengumpulkan 1,6 miliar. Dan ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya bilang bahwa negara ini merdeka bukan hanya dari prajurit-prajurit yang memakai bambu runcing saja, tetapi ada bantuan teman-teman petani-petani, nelayan-nelayan yang mensuplai makanan kepada tentara-tentara kita waktu berjuang. Nah, sekarang ini kita membutuhkan teman-teman seperti Denny, seperti Farhad, seperti Novi, ya kan, untuk memperbesar, menggalakkan kesetiakawanan sosial ini menjadi sesuatu gerakan nasional, sehingga negara jangan kita biarkan jalan sendiri. Negara membutuhkan kita semua yang swasta untuk berkontribusi. Kalau kita bisa memobilisasi donasi-donasi untuk orang korban, misalnya seperti Agus Salim, ada korban bencana alam, ada korban banjir, korban kebakaran, dan ini aset nasional yang harus dipertahankan. Ya, makanya saya bilang dua-duanya
orang baik ini, Novi baik, Agus baik, ini Farhat baik, Densu juga orang baik, dan orang-orang baik harus berkumpul dengan orang baik, yaitu yang paling baik hari ini adalah Gusmen dan Wamen gitu. Itu aja. Untuk Bang Untuk Bang Densu sendiri nih Bang, akhirnya udah nemu jalan keluar, sudah selesai nih, udah dijembatani oleh Bapak Alun gitu. Iya. Ini gimana nih Bang? Akhirnya udah lega nggak sih Bang? Nggak berlarut-larut lagi masalahnya begitu? Iya, kalau saya pribadi memang ini yang harus dijalankan. Dari awal saya udah bilang sama Mas Farhan juga. Cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah. Karena jangan dibawa ke ranah pribadi. Dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf duluan, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Untung tadi Gus Menteri mau menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Tadi dia udah ketemu Agus tadi siang kalau nggak salah. Malam mau menyediakan waktu ini. Saya bilang saya berangkat langsung. Karena saya pun sibuk tadi, saya pikir karena besok saya harus ke Makau. Saya bilang hari ini saya langsung jalan, kalau mau ada ketemu titik sepakat gitu. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Mas Farhat begitu. Jadi tinggal dicari baiknya, karena ini masalah kan antara Novi dan Agus dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini, di mana sudah ada Islam untuk mencari perdamaian. Tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan. Saya pikir kalau donatur berkeberatan, tidak. Karena donatur ini punya hati yang luar biasa. Mereka hanya kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang yang menolong, yaitu Novi, dilaporkan ke polisi. Sesimpel itu. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhat bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik. Karena itikat baik itu akan terlihat. Mas Farhat tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu, dia datang kepada Novi, Novi datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan. Pengobatan jalan, contoh yang bagus gitu. Dan saya pikir Novi yang nonton di rumah juga tidak akan berkeras hati kalau sudah ada itikat baik yang terlihat. Itu aja. Artinya berarti ini semuanya sudah menemui titik terang ya Bang Densu ya. Maksudnya laporan dari Bang Farhat ke Novi, laporan dari Bang Farhat ke Bang Densu juga dicabut semua. Ya, saya nomor satu prioritas saya laporan Bang Farhat ke Novi dan juga orang-orang lain. Termasuk ke beberapa orang lain. Saya pikir itu nggak diperlukan. Kalau laporan saya ke Bang Farhat ke saya, nggak apa-apa. Bang Farhat nggak mencabut juga, kita nggak ada masalah gitu. Karena yang saya khawatirkan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu. Dan saya juga apalagi namanya dari hal ini bisa kembali ke itikat baik saya di awal adalah donatur bisa membantu untuk pengobatan Mas Agus. Nanti untuk lebih jauhnya dibicarakan saja gitu. Maka saya menawarkan kepada Agus, Mas Farhat juga tahu, dia bilang saya suap, tapi tadi sudah diluruskan. Saya juga tetap akan membantu gitu. Tapi saya akan membantu dia karena saya tidak suka terlalu banyak mengekspos kebaikan itu, karena itu bukan cara saya. Oke, Bang, ini kan dari donatur sendiri kan sudah ada rencana untuk ke pengadilan untuk menggugat dana tersebut ya Bang. Mungkin dari Abang sendiri gimana sih tanggapannya Abang? Ya, itu kita kembalikan pada teman-teman donatur. Saya tetap respect karena seperti awal dari saya bicara, saya bersama donatur. Mau ada perdamaian antara saya dengan Farhat, kalau donatur berkeberatan, saya kembalikan pada donatur. Tapi saya menyampaikan kepada teman-teman donatur lewat podcast saya yang sudah menyumbang kepada Agus, coba cooling down dulu untuk sementara ya. Untuk Pablo sebagai ketua kuasa hukum para teman-teman donatur juga cooling down dulu sebentar. Kita lihat baiknya, karena kita akan lihat itikat baik ini semua berjalannya kemana. Turun intensi semuanya, oke? Yolo ini turun intensi ya, Pablo turun intensi, Novi turun intensi ya, Mas Farhat turun intensi, Alvin Lim turun intensi, semua turun intensi ya.
Jadi kita bisa ngasih contoh yang bagus gitu, biar netizen yang menilai. Itu aja sih. Jangan gampang terhasut ya. Jangan gampang terhasut oleh netizen segala macam, kemudian menjadi emosi dan akhirnya merasa dirinya benar dan salah. Saya pikir itu tidak perlukan sekali. Nah, Kodensu ada rencana untuk bertemu dengan Bang Pablo dan Kak Novi secara pribadi mungkin? Mungkin waktunya tidak cukup. Mungkin saya akan via telepon, saya akan memberitakan kepada mereka, dan ini pasti sudah nyampe kepada mereka. Saya tidak akan intervensi masalah keputusan mereka, karena tiap orang harus saya hargai wilayahnya. Wilayah donatur, saya tetap bersama donatur. Donatur bilang kasih uangnya ke Agus, kita kasih uangnya ke Agus. Donatur bilang jangan kasih uangnya ke Agus, kita tidak kasih uangnya ke Agus. Tapi kalau buat saya pribadi, tetap di akad pertama, pengobatan Mas Agus kita dahulukan gitu loh. Yang penting caranya baik-baik. Dan cara baik-baik itu sudah datang dari Mas Farhan tadi, untuk dia mau selesaikan cabutan laporan segala macam. Saya pikir etikat baik ini yang perlu kita kasih contoh ke masyarakat gitu. Jadi semuanya indah gitu. Dan itu harusnya dilakukan dari awal nggak sih? Iya betul Bang. Iya, tapi nggak apa-apa kan. Kalau nggak kayak gini lu nggak dapat berita kan. Lu harus terima kasih sama Mas Farhan. Bang Densu, satu lagi Bang Densu, mungkin apa namanya, ini kan untuk nextnya ke depannya itu mungkin apa, pertemuan lagi kah antara Novi dan Agus dipertemukan? Nanti pasti diupdate. Saya nggak tahu karena di sini peran saya adalah menjadi juru damai aja, supaya masalah ini lebih cepat clear. Jangan sampai urusan ini terlalu panjang lagi, itu saya sih. Oke. Saya terima kasih banyak untuk Gus Menteri, Wamen, semua jajaran, Pak Yusuf Hamka, Mas Farhan dan juga timnya yang mau duduk bareng bicara baik-baik. Ini kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini contoh yang baik. Oke, makasih Bang Densu. Siapa lagi? Mungkin terkait pertemuan hari ini gimana nih Saya Bang? ucapkan terima kasih kepada Yusuf Hamka, dia adalah abang orang tua kita yang dimana malam ini satu proses perdamaian yang luar biasa sekali, karena hadir pengusaha kita, konglomerat kita, dan Pak Menteri loh. Saya kaget juga tiba-tiba loh, kok udah ada Pak Yusuf Hamka, ada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, ya apalagi, nggak mungkin lah. Ya, kita selesaikan masalah bukan dengan cara masalah, tapi pergi ke musola lah katanya, sholat dan banyak berdoa. Nah, beliau ini adalah yang merupakan kerabat dari Pak Yusuf Hamka, dari Denny Sumargo, dan juga udah saya anggap abang sendiri dari dulu. Orang mungkin nggak percaya, dikira saya ngaku-ngaku doang gitu. Yolo, kamu bilang nih, ini bapakku nih, Pak Yolo, ya kan? Gitu, Pak Yusuf, makasih banyak, dan enak suasana malam ini. Saya bilang terang, nggak berawan, dan semua bintang malam ini hadir di sini, bintang pemaaf, ya, bukan bintang pelawan lagi. Dan mulai hari ini kita nggak saling cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Semua LP dicabut gitu. Ini atas perintah Pak Wakil Menteri, fokus pada pengobatan Agus dan nggak ada ribut, karena semuanya niatnya baik gitu. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi insya Allah mudah-mudahan semua berjalan baik. Nanti kita minggu depan sepulang mungkin semua masjid semuanya kita kumpul lagi. Dan kita Menteri janji akan melakukan tes psikis kesehatan kejiwaan Agus yang tertekan, karena Menteri prihatin melihat kondisi Agus. Oke, Bang Farhan, gimana nih? Mungkin maksudnya kan bisa dikatakan laporan-laporan yang itu udah gimana? beres lah. Udah, berarti mau dicabut ya Bang? Selama ada Baba Alun pokoknya semua harus cabut. Masya Allah. Kita nggak cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Bang, akhirnya nih hadirnya Baba Alun sendiri nih. Saya pakai topi ini bukan topi kebesaran, tapi topi kesabaran. Siap. Gue harus sabar. Gue pikir jangan sampai ntar ada ganti tinju-tinjuan, ternyata tidak. Ternyata sekarang sayang Agus, sayang Novi. Nah, Bang, akhirnya ada Baba Alun yang setiap, mungkin yang tadi juga dijelaskan sama Baba Alun, setiap abang mungkin terkena senggolan, beliau selalu menjadi mediasinya, Iya, mediatornya gitu. Pokoknya kalau ada yang ribut dengan saya tuh, Miss cari Baba Alun langsung. Nia Daniati jadi Nia Damai, Ahmad Dhani jadi Ahmad Damai, Pak Ahok jadi Ahok Basuki, Pak Anton Medan juga jadi baik sama gara-gara beliau semua. Jadi berarti memang sosok beliau di mata abang seperti apa sih? ya, pertama waktu ribut-ribut itu, kemana nih Pak Yusuf Hamka disebut-sebut, jangan-jangan Pak Yusuf Hamka marah sama gue nih kan? Ternyata satu hari beliau dipanggil Pak Menteri dan kontak saya gitu. Udah tenang aja, saya ikuti dan kamu nggak usah takut. Saya ikuti bukan takuti katanya kan. Nah, jadi beliau ini udah dari awal udah ngomong, saya bingung udah lah. Mau sekeras apa kita juga kalau udah ketemu Pak Yusuf Hamka kita jadi lembut. Karena beliau mengajarkan bukan untuk menjadi
pelawan, tapi jadi pahlawan. Nah, pahlawannya maksudnya pahlawan kedamaian, ya. Dari dulu rendah hati banget beliau sama saya. Ya pokoknya akhiri suatu ketegangan dengan makan-makan. Nanti kalian semua wartawan pasti diundang makan sama Pak Yusuf Hamka. Nah, jadi kalau udah kenyang nggak gosip lagi ya. Ini karena mereka lapar jadi gosip kita Pak. Ayatnya satu kan, innallaha maha sabirin. Ya. Ya. Orang sabar itu ditolong Tuhan atau Kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Kalau tidak sabar, kekasih Farhat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadikan kesabaran. Makanya saya bilang pakai topi. Saya ini bukan topi kebesaran, tapi topi kesabaran. Oke, Bang, mungkin untuk update-nya Agus sendiri mungkin akan ada apa lagi nih ke depannya gitu. Ya Agus menjadi tanggung jawab kita semua karena Pak Yusuf juga akan terus mengingatkan ke Denny supaya hak Agus, dan Pak Menteri juga mengatakan bahwa memang awalnya ini buat Agus. Jadi jangan lagi pengacara-pengacara donatur itu cari-cari itu obscure label dia punya gugatan tidak memenuhi syarat karena mereka hanya berbicara tentang kelompok, sedangkan nanti pasti kurang pihak. Karena ini berbicara 1,4 miliar, bukan bicara 1 juta, 2 juta, 100 juta. Jadi makanya Pak Menteri aja dan Ibu Dirjen mengerti bahwa ini adalah masalah sumbangan buat Agus, gunakan buat Agus. Bang Firdaus Pawiwobo kan saat ini juga mendeklarasikan bahwa dia mundur nih Bang jadi kuasa hukumnya. Saya nggak komentar itu. Kita jangan Campur yang lain. tensi sudah turun, damai itu indah. Oke. Ya, Khairun nas Turunkan